Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Rahimah dengan akhiran NIM 127. Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang praktek penyelenggaraan pemerintah daerah dan tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan pada prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan aspirasi dan potensi daerahnya. Berikut adalah beberapa praktik dalam pelaksanaan pemerintahan daerah dan tantangan yang dihadapi ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah. Praktik pelaksanaan pemerintah daerah. Yang pertama dapat kita lihat dalam proses desentralisasi kewenangan, di mana pemerintah pusat mendelegasikan sebagai kewenangannya kepada pemerintah daerah, sehingga daerah memiliki otonomi untuk mengelola urusan-urusan tertentu seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Yang kedua adalah partisipasi masyarakat, di mana pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Yang ketiga dapat kita lihat dalam pengelolaan keuangan daerah, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang kita kenal sebagai APBN yang disusun berdasarkan keputusan dan prioritas pembangunan daerah. Yang keempat adalah penyelenggaraan pelayanan publik, di mana pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Yang kelima dapat kita lihat dalam pengawasan dan evaluasi, di mana pemerintah daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah secara berkala untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dalam kegiatan tersebut. Sedangkan untuk tantangan ke depan terkait pemberdayaan masyarakat daerah, dapat kita lihat dari ketimpangan antar daerah, di mana pembangunan antar daerah masih menjadi masalah utama. Seperti yang kita ketahui, beberapa daerah maju secara pesat, sedangkan daerah yang lain tertinggal. Hal ini diperlukan adanya strategi efektif yang mengatasi ketimpangan ini. Yang kedua adalah kapasitas pemerintah daerah. Banyak daerah yang masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas administratif dan sumber daya manusia yang memadai untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara optimal. Yang ketiga ialah partisipasi masyarakat yang masih rendah. Walaupun partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sudah meningkat, namun masih ada saja masyarakat yang belum sepenuhnya terlibat atau bahkan tidak mengetahui hak-hak mereka dalam proses tersebut. Tantangan yang keempat ialah korupsi dan penyalahgunaan wewenang, di mana korupsi di tingkat daerah masih menjadi masalah serius yang menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat dan transparan yang lebih tinggi. Yang kelima ialah kurangnya integrasi teknologi dan inovasi, karena daerah perlu merancang dan melaksanakan program pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk kesejahteraan jangka panjang. Adapun strategi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dapat kita lakukan dengan cara penguatan kapasitas dan kelembagaan, pengawasan yang transparansi, pemanfaatan teknologi, kerjasama antar daerah, dan yang kelima ialah pengembangan ekonomi kreatif. Sehingga dengan pendekatan yang tepat, pemerintah daerah diharapkan mampu memberdayakan masyarakatnya secara optimal, sehingga pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan lebih baik dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.